Yo, what's up? Welcome to podcast casual, di mana kita bakal bahas hal yang bikin overthinking saat malam. Bersama saya sudah ada salah satu dari mahasiswa teknik dan juga salah satu founder dari Funtech IT. Dia juga jadi ketua penyelenggara dari e-sport di UNP. Tak lain dan bukan adalah Wahyu Permana Putra. Hai guys. Yeah, welcome back Wahyu. Anjay, udah lama ya nggak ketemu. Udah lama banget nih. Lu sejak pindah jurusan udah susah aja nih dihubungin. Nah iya, lu juga susah sih dihubungin. Kali gue sih. Gua chat diri doang. Kagak lah. Lu kali yang ngerit. Aduh, apa kabar Wahyu? Baik nih bro, Baik, lu gimana nih? Aman-aman. Jadi Lama gimana nih setelah lu pindah ke teknik gitu? Ya biasalah, suasana baru, teman baru, lingkungan baru, Wih, semuanya teman itu baru. membuat diri gue menjadi Wahyu yang baru juga. Wih, Gitu. pantas gue dilupain ya. Enggak lah. Mungkin ada lupa-lupa dikit, cuman karena kita ketemu lagi gitu kayak ingat lagi kan momen-momen bersama di jurusan yang lama. Oke, jurusan yang lama gitu. Nah. Perbedaannya apa sih tuh teknik sama jurusan yang lama? Ya beda lah, tentu konsentrasi yang dipelajari di sana tuh beda. Kemudian juga hobi yang gue bangun di jurusan ini sama jurusan lama tuh juga beda. Kalau di jurusan lama mungkin gue hobinya kayak nonton film atau apa gitu kan. Kalau di jurusan baru ini gue lebih hobinya ke hal-hal yang berbau teknologi kayak komputer, laptop, jaringan. Nah makanya gue bikin suatu platform Funtech IT itu tuh juga berdasarkan hobi gue gitu. Hobi yang gue tekuni, kemudian gue menemukan orang-orang yang ibaratnya satu frekuensi sehingga terbangun platform itu gitu. Wih, satu frekuensi nih. Iya. Berarti kalau waktu di jurusan lama beda dong frekuensinya. Sama, cuman kan platform yang terbangun juga beda Iya, gitu. Iya sih, bener. Ngomongin soal hobi nih, lu katanya lagi bikin e-sport ya? Nah iya, jadi bukan bikin e-sport sih. E-sport itu sebenarnya sebuah istilah untuk olahraga elektronik. Jadi itu bukan gue yang bikin. Kompetisinya ya? Ya, gue bikin kompetisinya. Fasilitas untuk orang berkompetisi di bidang e-sport gitu. Apa tuh nama e-sportnya? Itu gue bikin kompetisinya tuh Himanika Esport Cup 2021. Sebenarnya ini sih Himanika Esport Cup 1.0 gitu. Nah itu tuh kenapa kayak gitu namanya? Karena itu pertama kalinya himpunan mahasiswa elektronika, itu tuh himpunan mahasiswa jurusan untuk teknik elektronika itu bikin sebuah kompetisi e-sport gitu. Itu pertama kalinya dan gue dipercaya alhamdulillah sebagai ketua pelaksananya gitu. Oh gitu. Iya. Berarti hobi lu udah lebih ke yang berhubungan dengan teknik ya gitu sekarang. Nah iya, soalnya kan gue belajarnya di bidang teknik gitu ya, di bidang teknologi dan juga teknik. Makanya gue lebih menyalurkan hobi gue ke arah sana gitu. Oke. Ngomongin soal hobi nih, jadi Iya. definisi hobi itu apa sih? Hobi kalau menurut gua sih ya, kalau hobi itu adalah sesuatu yang pada saat lu melakukannya, lu merasa seneng gitu. Dan pada saat lu nggak melakukannya, lu bakal luangin waktu lu untuk bisa melakukannya gitu. Kayak misalnya nih, kan gua kuliah nih. Kita kan kuliah ini daring gitu kan. Udah kuliah daring ini sama-sama kita tahu lah, itu ada banyak plus minusnya. Salah satu minusnya itu waktu lu untuk kuliah itu nggak sama kayak biasanya. Kalau biasanya kan kuliah kita tuh terjadwal gitu kan, jam segini sampai jam segini. Kalau daring itu kuliahnya tuh memang waktunya itu lama gitu kan, cuman banyak hal yang dalam waktu yang lama itu seharusnya bisa lu kerjakan. Nah dari sana itu gua push gitu kan waktu gua kuliah daring supaya weekendnya itu gua bisa fokus sama hobi gua, kayak misalnya main game sama teman-teman gitu kan. Game apa tuh? Kalau gua Free Fire gak sih? Enggak lah. Kalau yang game yang gue main itu basically itu semuanya game MOBA gitu kayak Dota sama Mobile Legends. Makanya dengan MOBA ya? bukan, kalau Free Fire itu gamenya itu Battle Royale. Battle Royale. Nah, itu jenisnya Battle Royale, FPS Battle Royale gitu. Oke. Nah, ntar gue nyambung dulu lah sedikit tentang hobi gitu ya. Kayak jadi boleh. karena gue suka main game, hobi main game, itu tuh gue punya gagasan gimana bisa hobi gue ini dilihat sama orang gitu. Nah, makanya dari gue hobi main game kayak MOBA gitu kan, Mobile Legends itu gue memikirkan ini orang-orang juga harus seneng ngeliat hobi gue gitu. Makanya dengan itu gue ngusulin ke Himanika itu apa, himpunan mahasiswa jurusan itu buat ngadain turnamen e-sport gitu. Turnamen e-sportnya itu Himanika Esport Cup yang mempertandingkan game-game yang gua mainin itu tadi. Wih, ketua pelaksana aja kayak Just No Limit ya? Wih. Iya, Just No Limit tahu juga dong lu berarti. Tahu dong. Oh, tahu ya. Apalagi waktu lu botak kan waktu jadi maba. Wih, masih inget ya lu? Masih banget dong anjay. Oke. Udah kayak avatar kayak Just No Limit lagi. Panahnya kurang tuh. Anjay. Oke. Jadi pendapat lu tentang hobi lu tuh gimana? Kan banyak orang ini kayak hobi cuma sekedar hobi gitu. Hobi juga ada yang bisa cari uang. Jadi menurut lu hobi itu buat apa sih? Kalau menurut gue ya, hobi itu memang pada awalnya itu adalah hal yang bikin lu senang gitu. Kayak misalnya nih, kalau lu kan tampang-tampang lu kayak buaya gini nih. Anjay. Itu gue yakin nih. Sebenarnya binatang setia dong. Oh iya, oke dah. Cuman ayam. Kalau misalnya kayak ini hobinya dalam konteks yang negatif, cuman itu tuh apa logiknya kayak gitulah. Misalnya hobi itu kayak misalnya lu buaya nih. Pasti hobi buaya ini kayak deketin cewek gitu kan. Abis deket kemudian di ghosting. Buaya apa dulu nih?
Nah, itu kan hobi tuh. Iya, iya, nah, iya. itu salah satu bentuk hobi itu secara umumnya gitu. Oke. Intinya hobi itu hal yang lu lakuin kemudian lu seneng gitu. Sama kayak yang gue tadi. Itu awalnya kita kayak gitu. Cuman setelah kita mencoba mendalami hobi itu tadi, kemudian kita menemuin nih, di sini nih kalau gue seriusan lagi, gue bisa dapetin hal yang kayak gini nih. Gue dapet benefit yang kayak gini nih, sama kayak gue pikirin tadi. Kalau gue tekunin hobi gue itu, kemudian dia kan kalau hobi gue ini kan game gitu ya, itu ada dua sih, misalnya bisa e-sport itu sebagai kayak penyelenggara kayak gue ini, gue bisa menjadi kayak caster, kemudian gue bisa membuat turnamen yang mana itu tuh mempertandingkan game yang gue sukai gitu kan. Nah itu hobi itu kalau kita tekuni kita bisa jadi pekerjaan dan juga jadi sumber pemasukan. Oh gitu. Nah kalau jadi pekerjaan belum tentu masuk duit gitu. Kayak penitia ini. Penitia ini kerjaan kan? Tapi nggak dapat duit. Nah, gitu. Kecuali kalau lu misalnya lu dibayar sama tim profesional ataupun lembaga atau organisasi profesional itu baru dulu kayak gitu sih. Berarti ini lu gratisan aja dong kerjanya? Ya awalnya iya, cuman ini kan bisa buat bangun personal branding juga kan. Ini orang ketua pelaksana e-sport turnamen yang dia angkatkan jalannya sukses nih. Siapa tahu kan gua dengan reputasi itu gue bisa direkrut sama organisasi profesional gitu kan. Nah, itu sih. Boleh. Jadi kalau hobi itu ya, nih gua tekanin kalau hobi itu kita memang tujuannya itu kalau bisa sih dapetin duit. Cuman jangan itu prioritasnya. Oh gitu. Prioritas kita menjalankan hobi itu kita senang gitu kan. Kemudian pada saat dengan kesenangan kita itu kita cari cara lagi gimana senang kita ini tuh menguntungkan gitu kayak yang tadi yang gue bilang tadi. Jadi pandangan lu terhadap hobi yang sebagai pekerjaan itu gimana tuh? Bagus ya? Iyalah. Tapi ada gak sih orang yang katanya hobi, katanya pekerjaan dan hasilnya itu minim gitu kan? Jadi orang kayak malas gitu, mending kerja yang terpaksa tapi gaji gede gitu. Nah itu mungkin kalau misalnya lu jadiin hobi lu itu bidang hobi lu itu sebagai main job, mungkin yang kalau pendapatannya agak kurang mungkin jangan lah ya. Cuman kalau kesampingan nggak masalah sih sebenarnya. Misalnya nih lu kerjanya aslinya kayak guru gitu kan, tapi lu punya hobi itu kayak di komunitas e-sport gitu, lu bisa bikin turnamen gitu kan. Cuman di sana tuh lu kayak berkontribusi dikit aja gitu, nggak full gitu. Cuman itu kan kesenangan lu terhadap hobi yang lu jalanin itu tetap tersalurkan gitu. Sedangkan main job lu bukan itu, cuman lu ngurusin itu dikit gitu kan. Nah itu kan tersalurkan juga ke arah pekerjaan meskipun itu bukan main job kita. Jadi intinya nggak harus ditekanin lah ya gitu ya. Hobi kita makanya kita bisa ngelihat gitu kan, dimana potensinya gitu. Kalau misalnya hal itu berpotensi untuk menguntungkan kita seriusin gitu. Nah kayak gitu. Okay. Terus halangan deh nih yang terakhir ya, halangan. Kan ada tuh orang yang punya hobi tapi dihalangin orang tua. Oh orang tua iya. Kan beberapa kali selalu bilang ya, kalau mungkin ke gue juga gitu. Iya, ke gue sering sih. Main sih gitu, main Mobile Legends gak menghasilkan uang gitu kan. Iya gak sih? Iya. Main PUBG, main ini main itu gak ada duitnya gitu ya. Oh iya. Jadi masalah halangan hobi sebagai pekerjaan gitu loh. Ada nggak sih solusinya dari lu gitu kan? Masalah kita tuh misalnya kita ngejalanin hobi nih, kemudian hobi kita tuh nggak direstui atau nggak diizinkan sama orang-orang yang di sekitar kita gitu, kayak misalnya guru atau orang tua gitu ya. Biasanya kan orang tua. Ya orang tua sih utamanya gitu kan, karena orang tua tuh yang paling mengenal kita lah gitu ya. Misalnya kita di rumah tuh misalnya kan biasanya kita di rumah itu melakukan hal yang kita suka gitu, kayak misalnya nonton, itu kan juga hobi nonton. Output dari nonton tuh kalau hobi nonton itu lu tekunin, itu lu bisa jadi seorang movie reviewer gitu kan. Nah ini kalau pendapat gua ya nih, kalau misalnya lu suka sama suatu hal, lu hobi lu di suatu hal gitu kan, terus orang tua lu atau orang terdekat lu tuh nggak ngizinin kayak, apa sih lu ngelakuin itu, cuman tapi outputnya nggak ada gitu. Pertama, lu harus yakinin mereka. Gimana tuh? Cara meyakinkan itu banyak. Bisa jadi dengan lu misalnya lu ngelakuin hobi lu itu terus lu improve diri. Bisa jadi lu ngasih bukti berupa prestasi ataupun hal yang bisa lu show off gitu kan, kayak misalnya juara gitu kan, itu prestasi bisa di show off kan. Ini gua gini terus setiap malam minggu gitu kan, misalnya main turnamen terus setiap malam minggu nih piala gua segini gitu kan. Atau misalnya hobi lu kayak misalnya olahraga lah, nggak usah yang gue bilang, nggak usah e-sport gitu. Itu kan juga olahraga. Cuman olahraganya itu sebenarnya e-sport ini kayak catur sih. Oh gitu ya. Itu bukan olahraga yang olahraga gitu. Oh gitu. Olahraganya bukan tuh olah ya, otak gitu. Otak nah ya. Gitu ya. Iya, boleh. Kalau chess kan kayak gitu, catur kan kayak gitu. Nah gitu. Makanya kalau misalnya hobi lu tuh udah langi, lu salah satu cara lu buat ini tuh improve diri gitu. Improve gitu ya. Gimana cara improve diri? Misalnya lu
main game nih. Kalau bagi gue ya, kalau gue tuh main game itu memang nggak tiap hari kalau sekarang ya. Karena kesibukan kuliah, organisasi dan juga asmara juga ada kan. Wih, kemarin Jadi habis di anuin ya. aduh jangan disuruh gitu. Oh iya. Gini ya, misalnya dari Senin sampai Jumat itu gue bakal push myself untuk ngerjain sesuatu yang kewajiban bagi gue. Kewajiban gitu. Sesuatu yang mandatory gitu. Mandatory banget ya. Ya kayak misalnya kuliah gitu kan, kayak misalnya ada kerjaan organisasi, kerjaan Fantech IT itu misalnya kan, ini sedikit ini juga ya, sedikit promo, boleh nggak sih? Iya boleh. Misalnya kalau lu ada kayak laptop rusak, mau install sesuatu, mau bikin aplikasi, bikin website, itu hubungin aja Fantech_IT di Instagram. Oke. Itu salah satu kerjaan yang gue lakuin gitu kan. Nggak dibayar ya promosinya. Jadi Nggak setiap dibayar loh, nggak dibayar. Jadi setiap Senin sampai Jumat itu gue ngerjainnya itu fokus itu. Oh gitu ya. Jadi gue kayak misalnya kalau ada yang ngajak main, kalau gue nggak bisa, sorry ya gue ada kerjaan ini, weekend dah kita gasin, gue bilang kayak gitu. Itu tuh cara gue improve diri. Kita jangan jadikan hobi itu penghambat, tapi jadikan hobi itu motivasi agar kerjaan kita tuh jadi optimal, jadi maksimal gitu. Kayak gue sengaja luangin waktu Sabtu Minggu itu untuk kayak ngegame, kayak ngumpul-ngumpul bareng teman-teman yang bahasnya IT gitu kan. Iya. Kita nggak bahas IT nih, pantas lu kagak nongol-nongol anjay. Itu juga salah satu alasannya gue jarang ketemu sama lu. Harusnya lu bahas IT baru gue kesana. Bahas IT gimana coba? Orang gue sastra Inggris. Oke, jadi kayak gitu ya. Misalnya Senin sampai Jumat itu fokus ngerjain hal-hal yang kewajiban bagi kita lah. Terus Minggu sama Sabtu sama Minggunya kayak itu boleh lalu healing lah istilahnya. Anak-anak sekarang tuh istilahnya healing gitu ya. Kayak main game. Healing pulang-pulang silinting gitu anjay. Kayak main game, kayak main-main gitu kan. Gue juga hobinya jalan-jalan sih. Jalan-jalan kemana? Ya kemana aja, pokoknya jalan. Jalan ya? Enggak, maksudnya jalan-jalan tuh kayak inilah. Touring gitu. Iya, suka tuh naik motor. Naik motor. Yoi. Kirain itu naik kodrat. Kodrat kan juga motor. Oh iya. Kita operasi Jarvis ya. Sudah habis ya masa hidupnya gitu. Iya, kayak gitulah kalau udah upgrade. Kita improve diri, kemudian kita buktikan dengan prestasi gitu kan. Hal yang bisa kita show off kayak prestasi, juara, duit juga. Iya. So, kan gua hobi gua ini. Kan orang tua kalau misalnya lu menghasilkan uang dari hobi lu, dia support banget. Belum tentu juga sih. Belum tentu gitu ya? Enggak, belum tentu. Tuh? Karena orang tua ini dia tuh tahu apa yang terbaik bagi kita. Cuman kadang orang tua itu menilainya itu nggak sesuai dengan skop yang kita pikirkan gitu. Karena kita mikirnya e-sport ini adalah hal yang baru kan. Di zaman-zaman orang tua lu lahir emang ada e-sport? Kagak ada. Gak ada kan? makanya orang tua lu tuh kayak skeptis gitu sama e-sport. Ini anak gua main-main mulu dapat duitnya judi nggak sih? Nah, kayak gitu pasti orang tua yang mikir kan. Tapi klasik boomer gitu ya. Iya. Kan panjat pinang, balap karung, itu lombanya tuh. Nah iya. Tapi kita nggak boleh nyalahin dia juga sih, karena pemikiran orang tua kita itu kan beda sama apa yang terjadi saat sekarang ini. Mungkin orang tua kita tuh nggak tahu gitu kan apa yang kita lakukan. Makanya kita berikan edukasi dan juga informasi gitu kan. Mah ini aku gini sebenarnya bukan seperti yang mau bayangkan. Itu adalah e-sport ini udah didukung loh sama pemerintah, karena di Indonesia sendiri itu ada IESPA, Indonesian E-Sport Association. Wih, baru ya? Udah 2018 sih. Berapa tahun berarti? 3 tahun. 3 tahunan ya? Nah pas gue masuk ke bahasa Inggris tuh ada tuh. Wih, tapi lu diem-diem aja tuh kayak. Ya karena gue belum terlalu kan gue di bahasa Inggris. Masa iya gue bahasanya e-sport? Iya, bener. Tapi ada lah beberapa yang main gitu kan. Iya, makanya tuh kalau kalian mau ikut turnamen yang gue selenggarain tuh boleh banget. Itu turnamennya itu nanti tanggal 5 sampai 12 Desember. Ini gue promosi sedikit apa lagi ya? Gak apa-apa. Nah itu dibayar kan nih? Kan lu yang ngundang. Oh iya ya. Ya, tanggal 5 sampai 12 Desember itu mendaftarnya itu bisa dari sekarang sampai tanggal 1 Desember nanti tutupnya. Silakan dicek di Instagram Himanika FTUNP. Itu aja sih. Pendapat gue tentang hobi dan juga hal yang gue lakuin gitu. Thank you Wahyu udah datang. Thank you banget. Thank you banget nih udah ngundang gue. Udah lama nih gue nggak ngundang diundang-undang sama lu nih buat ngobrol-ngobrol. Kapan-kapan kita di backstage kita gasin nongki-nongki ya. Oke, siap. Oke, terima kasih juga yang nonton. Yang udah nonton sampai habis ya. Ntar kita lanjutin di lain hari, oke? Oh, siap. Oke, siap. Thank you semuanya. Good night and sweet dreams also. Salam teknik. Teknik. Oke, semua thank you.